Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang masalah hati wanita. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang memahami hati seseorang itu sukar sekali, bahkan hampir mustahil gitu Pak Paul ya. Apalagi menyelami hati seorang wanita. Bagi kita para pria ini sudah punya pengalaman tersendiri betapa sulitnya menebak atau mereka-reka apa sebenarnya yang dimaksud dalam diri seorang wanita ini. Ini bagaimana Pak Paul? Ya, dalam pembahasan terakhir kita Pak Gunawan, kita telah membahas tentang ego pria ya. Jadi sekarang kita mau masuk ke topik yang berikutnya, yaitu saya nggak menggunakan kata ego, tapi saya menggunakan kata hati wanita ya, karena saya kira ini lebih mewakili wanita dah. Nah, kalau bagian sensitif pada pria adalah egonya, maka bagian paling sensitif pada wanita adalah hatinya. Inilah bagian yang paling mudah terluka ya, sekaligus paling cepat bereaksi. Nah, itu sebab kalau kita berniat untuk menikah, hidup bersama istri kita, nah kita perlu memahami perihal hati wanita, terutama dalam kaitannya dengan suaminya, dengan kehidupan berkeluarganya. Jadi sebenarnya masalah hati wanita ini banyak terpengaruh oleh egonya gitu Pak Boleh. Hanya kita tidak nyebutnya sebagai ego gitu loh Pak. Betul sekali. Jadi yang kita maksud memang sebetulnya adalah diri wanita, tapi ya untuk lebih mengena lah untuk wanita, saya menggunakan istilah hati. Nah, itu terbentuknya hati wanita ini juga karena pengaruh lingkungan seperti ego pada pria gitu Bapak. Dan juga bawaan Pak Gunawan. Jadi memang kita nggak bisa menyangkali bahwa kebanyakan wanita sejak lahir memang Tuhan telah mengaruniakan kepada mereka karakteristik yang nantinya dibutuhkan untuk tugas yang Tuhan telah embankan kepada mereka. Misalnya apa itu Bapak? Nanti yang kita akan lihat adalah kelembutannya Pak Gunawan. Ya, jadi inilah hal pertama yang kita mesti sadari, bahwa hati wanita adalah lembut. Apapun sikap yang diperlihatkannya di luar, pada dasarnya hati wanita adalah lembut. Tuhan menciptakan hati yang lembut supaya wanita dapat menunaikan tugas yang diembankan Tuhan kepadanya, yaitu sebagai pendamping dan pengasuh. Jadi kalau kita kembali ke Alkitab ya, di Kejadian pasal 2 ayat 18, sewaktu Allah menciptakan Hawa, Dia menetapkannya untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Jadi ya kita mesti mengingat bahwa untuk menolong ada syaratnya, dan syaratnya adalah mempunyai hati yang lembut. Tanpa hati yang lembut, kita tidak akan tergerak untuk menolong orang Pak Gunawan. Nah juga Tuhan itu mengaruniakan hati yang lembut kepada wanita karena kebanyakan wanita akan menjadi ibu. Siapapun yang menjadi ibu pasti tahu bahwa tidak mungkin menjalankan tugas sebagai ibu jika tidak memiliki hati yang lembut. Misalnya kan, bangun tengah malam, membersihkan kotoran anak, merawat anak ketika sakit, dan sederet tugas lainnya. Nah, semua itu menuntut adanya hati yang lembut. Jadi saya percaya Tuhan sudah memang mengaruniakan kepada wanita hati yang lembut ini sejak kecil, dan juga adanya bentukan dari lingkungan supaya nanti bisa menjadi seorang penolong dan juga seorang pengasuh bagi anak-anaknya. Nah, karena pengaruh lingkungan ini Pak Paul, kadang-kadang seorang wanita terbentuk menjadi wanita yang tangguh seperti laki-laki gitu Pak Paul. Mungkin karena desakan ekonomi atau kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, tapi wanita ini bahkan bisa lebih kuat dari seorang pria gitu Pak Paul. Ada Pak Gunawan, jadi kita nggak bisa sangkali hidup nggak ideal ya. Jadi ada kalanya wanita sejak kecil sudah diharuskan ya untuk bisa kuat dan tangguh menghadapi tekanan hidup, nggak boleh ambruk, tetap jalan, jangan sampai tersandung oleh rintangan. Nah, ada akhirnya wanita yang seperti itu, dan mereka memang menjadi orang yang tangguh dan kuat. Namun tetap saya harus mengatakan bahwa sejak lahir Tuhan juga sudah mengaruniakan kepada mereka hati yang lembut juga. Tetap ada itu aspek hati yang lembut.
Karena sekali lagi, sekuat dan setangguh apapun, kalau nanti misalnya dia menjadi seorang istri ataupun ibu, ya tetap diperlukan hati yang lembut itu. Ya, itu akan nampak memang pada saat-saat tertentu gitu Pak Pol ya. Betul seperti yang tadi Pak Pol katakan di dalam merawat anak atau mengasuh ibunya gitu. Iya, betul sekali. Jadi yang saya mau juga ingatkan kepada kita-kita ini, pria atau suami, adalah kita mesti mengingat ya bahwa pada dasarnya istri kita itu berhati lembut. Ya, kadang ya dia sebagai manusia ya kadang dia marah. Dalam kondisi marah dia bisa mengatakan hal-hal yang kasar. Kita harus tetap percaya bahwa iya, dia lembut kok. Itu dalam kondisi marah dia berkata begitu, tapi hatinya lembut. Hati yang lembut artinya apa? Mau menolong dan mau mengasuh. Jadi perempuan itu tuh akan mau menolong dan mau mengasuh, sebab memang Tuhan telah karuniakan hati yang lembut kepadanya. Iya. Hal lain yang perlu kita ketahui tentang hati wanita ini apa Bapak? Hal kedua yang harus kita ketahui tentang hati wanita adalah kehalusannya, Pak Gunawan. Kehalusan hati wanita namun ya punya akibatnya atau punya efeknya. Misalnya, kehalusan hati wanita membuatnya mudah bereaksi, baik itu reaksi yang positif maupun negatif. Misalnya, secara positif, wanita cepat bereaksi terhadap kasih sayang dan rasa dibutuhkan. Sebaliknya, secara negatif, wanita cepat bereaksi terhadap penolakan dan rasa tidak dihargai. Nah, jadi ya kita mesti juga menyadari yang namanya halus ya punya akibatnya. Dan ini kita harus terima juga akibatnya ya. Wanita itu kalau kita sayangi, wah dia akan berespon sangat-sangat hangat ya. Waktu kita butuhkan dia akan berespon sangat-sangat hangat. Tapi ya juga kita harus terima bahwa kalau kita kurang memberikan perhatian, membuat dia merasa tertolak, atau merasa kok dia nggak dihargai, malah dimanfaatkan oleh kita, wah itu bisa membuat mereka juga cepat marah itu Pak Gunawan. Iya. Ini perbedaannya yang jelas antara kelembutan dan kehalusan ini seperti apa Pak? Kebedaannya begini Pak Gunawan, memang secara terminologi ya hampir sama, tapi memang saya bedakan untuk membedakan fungsinya. Kalau kelembutan itu jadinya diperlukan untuk menjadi seorang penolong dan sebagai seorang pengasuh. Nah, kehalusannya saya mau tekankan di sini adalah wanita menjadi memang orang yang mudah bereaksi. Siapapun yang hidup dengan wanita, saya kira akan bisa mengakui bahwa seringkali ya ini menjadi hal yang bisa menciptakan konflik dalam rumah tangga. Karena istri kita kadang-kadang terlalu cepat bereaksi. Nah, kenapa demikian ya? Karena memang perasaannya halus. Iya. Nah, sehubungan dengan kehalusan seorang wanita ini, Pak, apa yang perlu kita pahami khususnya sebagai suami atau sebagai kaum pria ini, Pak? Yang pertama adalah kita mesti pahami ya bahwa wanita tidak selalu mengerti perasaannya sendiri dan tidak selalu mengeluarkan reaksi yang konsisten. Saya jelaskan ya. Oleh karena kuatnya dan mudahnya ia bereaksi, kadang ia harus mengalami beberapa perasaan yang berkecamuk sekaligus. Sebagai contoh, mungkin di saat dia marah kepada kita, dia pun merasa takut kehilangan kita, Pak Gunawan. Di saat dia melayani kita karena cintanya kepada kita, ia merasa disingkirkan oleh kita. Nah, singkat kata, oleh karena emosi yang bercampur, kadang ia memberikan beberapa reaksi sekaligus yang sudah tentu akan membingungkan kita. Jadi ya kita sebagai pria atau suami mesti memahami hal ini dan kita mesti menerima ketidakkonsistenan ini sebagai bagian dari dirinya, gitu Pak Gunawan. Ya, sedang kita kaum pria itu lebih cenderung pada yang konsisten gitu Pak ya. Betul. Jadi buat kita ya kalau kamu nggak suka ya nggak suka, kalau kamu nggak setuju ya nggak setuju. Nah kadang-kadang waktu kita lagi bicara dengan istri kita agak bingung karena di satu pihak dia bilang dia nggak suka, tapi kok dia juga bilang ya nggak apa-apa. Buat kita ya itu nggak konsisten. Kalau nggak suka ya nggak suka, nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Nah kenapa kok wanita begitu? Karena memang ya itu tadi saya sudah singgung, perasaannya halus. Dan karena halus, nomor satu dia nggak selalu mengerti perasaannya Pak Gunawan. Yang tepat apa? Dan yang kedua, karena halus kadang-kadang muncul 2-3 perasaan sekaligus gitu. Hingga akhirnya dia sendiri pun juga bingung. Dia sebetulnya tuh perasaannya apa dan maunya apa gitu.
karena memang perasaan yang peka ini. Nah itu yang justru seringkali dimanfaatkan oleh kaum pria untuk merugikan si wanita ini tadi Pak Pol. Karena dia sendiri emosinya berpindah-pindah atau dia sendiri tidak tahu bahkan apa sebenarnya yang dirasakan. Ini masukan yang baik Pak Gunawan. Jadi kalau nggak hati-hati memang, pria yang nggak bertanggung jawab dan kurang baik hati bisa memanfaatkan atau memanipulasi istrinya atau perempuannya. Karena dia tahu ya hati perempuan itu tuh halus dan ya bisa agak bingung dengan dirinya atau perasaannya. Udah dah, nah dia masuk, dia bisa memanipulasi sehingga akhirnya istrinya itu menjadi korbannya. Tapi di sisi yang lain adalah yang tadi Pak Pol katakan, ini membingungkan kita gitu loh Pak Pol. Ya. Mau dilayani seperti apa, mau ditanggapi seperti apa gitu. Kadang-kadang kalau kita salah nanggapi kan malah marah. Ya. Iya betul. Jadi waktu kita tanggapi yang satunya lagi atau perasaan yang satunya itu tuh melawan karena nggak begitu. Nah sebaiknya adalah begini. Kalau memangnya kita agak bingung, kita katakan terus terang. Saya nggak ngerti. Tadi kamu berkata begini, sekarang begini. Coba bisa nggak jelaskan kepada saya? Atau kita berkata, saya nggak ngerti. Bisa nggak beritahu saya apa tuh yang kamu inginkan, yang kamu minta apa? Saya bisa berikan. Nah, jadi kita menyuruh dia untuk, ya sekali lagi lah rumuskan. Kenalilah perasaanmu apa, yang kamu inginkan apa. Jadi kita nggak menuduh dia apa-apa, kita katakan apa adanya bahwa kita bingung. Kita sungguh-sungguh nggak mengerti. Tapi yang kedua, kita mau berbuat sesuatu, kita mau menolong dia atau memberikan yang dia inginkan. Tapi ya tolong beri saya pengertian itu. Tapi biasanya itu justru membuat dia lebih kebingungan lagi menentukan apa sih sebenarnya yang dia rasakan. Dan akhirnya ujungnya itu biasanya kalau tidak bisa mengungkapkan ya menangis itu tadi Pak Pol. Ya kadang-kadang begitu juga. Nah kita yang masih sabar dan kita mungkin bisa berkata oke, jadi apakah ini yang kamu inginkan? Ya kalau kamu inginkan ini ya udah saya coba lakukan ya. Nah cuman memang sekali lagi ini bagian dari memang ya hidup ya bersama seorang istri. Dan kita laki-laki juga kita punya masalah. Nah dalam hal ini saya kira perempuan juga mesti konsekuen. Maksud saya begini, kalau dia memang dalam kondisi bingung, perasaannya kadang ke kiri, kadang ke kanan, dan akhirnya ya suaminya itu tuh mengambil keputusan sesuai dengan perasaan dia yang senang ke kiri misalnya. Ya udah terima, jangan nanti udah dibuat keputusan, perasaan yang kanan muncul dan berkata bukan itu yang aku mau, yang aku mau ini. Nah nggak bisa. Kalau keputusan udah dibuat, ya udah. Kalau udah dipercayakan kepada suami untuk membuatnya, ya udah percayakan. Jangan akhirnya terombang-ambing terus menerus. Nah yang membuat dia terombang-ambing ini kan bukan hanya masalah perasaannya sendiri. Ini seringkali kan juga dipengaruhi oleh kondisi di sekelilingnya gitu Pak Pol. Betul Pak Gunawan. Jadi kita mesti juga memahami bahwa ya semua orang sebetulnya sih ya mudah dipengaruhi. Bukan saja oleh suasana hati tapi juga oleh lingkungan. Namun saya kira wanita memang lebih mudah ya dipengaruhi bukan saja oleh suasana hati tetapi juga oleh suasana lingkungan. Maksudnya begini, apa yang terjadi ya berdampak langsung pada dirinya. Seakan-akan tidak ada dinding pemisah antara dirinya dan lingkungan gitu. Sesungguhnya ada ya dinding pemisah antara dirinya dan lingkungan. Namun oleh karena hati yang halus itu, dia mudah terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekelilingnya. Itu sebab kadang yang mudah berubah pikiran gitu. Apa yang diputuskannya kemarin, hari ini diubahnya. Dan kalau tidak hati-hati ya pun mudah diperdaya oleh penampakan. Ya orang tinggal menampakkan wajah memelas lah, apa yang lain-lainnya. Maka lululah hati wanita. Nah jadi ya kita juga mesti mengerti ya inilah hati wanita. Nah ini sehubungan dengan hati yang memang halus gitu, perasaannya yang halus itu Pak Pol ya, bukan mengenai kelembutannya. Ya. Kalau kelembutannya mengenai bagaimana penampilan dan sebagainya itu Pak Pol ya. Iya, kalau kelembutannya tadi yang saya katakan adalah lebih kepada juga nanti peranannya sebagai seorang pendamping bagi suami, penolong bagi suami dan juga sebagai seorang pengasuh bagi anak-anaknya. Nah, tapi ya kita mesti memahami inilah juga karakter atau sifat dari hati wanita yaitu halus ya. Dan karena halus ya sensitif sekali, mudah bereaksi dan salah satunya adalah ya mudah dipengaruhi oleh lingkungan
Sehingga kadang-kadang yang mudah juga berubah pikiran. Iya, hal yang lain yang perlu kita pahami apa Pak? Hal ketiga tentang hati wanita yang perlu kita ketahui adalah apapun yang dipikirkan dan dirasakan, pada akhirnya yang dituju adalah memperoleh rasa aman. Nah, ini penting sekali Pak Gunawan. Ya, ulang lagi, apapun yang dipikirkan dan dirasakan wanita, pada akhirnya yang dituju adalah memperoleh rasa aman. Jadi begini Pak Gunawan, salah satu kebutuhan terbesar wanita adalah rasa aman. Dan sesungguhnya ini berasal dari hati yang halus yang membuatnya mudah cemas. Jadi kita mesti terima bahwa pada umumnya memang wanita lebih mudah cemas. Perasaannya itu tuh cepat gelisah gitu, memikirkan, mengkhawatirkan sesuatu. Nah, itu sebabnya salah satu kecenderungan wanita adalah memastikan. Supaya apa? Dia nggak usah cemas. Memastikan, misalnya hal yang kecil adalah anaknya mau pergi, dikasih baju yang tebal lah, topi lah, nanti kena hujan lah, dikasih makanan lah. Jadi memastikan jangan sampai anak ini nanti sakit atau lapar gitu. Iya, jadi sebenarnya di sini suami itu harus menyadari bahwa ketika istrinya menanyakan misalnya saja, kamu itu betul cinta sama aku apa enggak, gitu ya Pak Iwan? Iya, kadang-kadang dia butuh jaminan rasa aman ya, itu. Betul, kadang-kadang kita dengar pertanyaan itu kan ya dari istri kita, apakah engkau mencintai aku dan sebagainya. Ya karena memang itu ya, mencari rasa aman itu Pak Gunawan. Dia ingin memastikan bahwa memang pasangannya itu tuh tetap mengasihi dia. Dan itu bisa ditanyakan berulang kali loh Pak. Iya, ya. Jadi ya saya kadang-kadang mendengar ya keluhan suami atau keluhan istri dalam hal ini, yang berkata, kalau saya ngomong sama suami saya dan saya tanya suami saya, kamu sebetulnya mencintai saya? Tidak. Suaminya hanya menjawab, ya kamu kan udah tahu jawabannya, saya udah pernah berikan jawaban ini. Nah tapi bagi si istri, kamu berikan jawaban ini 2 bulan yang lalu, nggak sama dengan sekarang. Jadi yang saya perlu dengar adalah sekarang, untuk memastikan bahwa memang kamu itu mengasihi saya. Itu Pak Gunawan. Dan mungkin kepastian secara verbal itu juga cukup menenteramkan dia gitu Pak Pol ya? Biasanya iya, jadi sedapat-dapatnya ya kita itu jangan hemat perkataannya. Kadang-kadang kita ini pria nih susah untuk ngomongnya, berkata bahwa saya mengasihi kamu atau apa. Ya nggak apa-apa gitu, itu memang perlu didengar oleh istri kita. Rasa aman ini rasa aman secara emosional atau secara fisik juga Pak Pol? Jadi sebetulnya dua-duanya Pak Gunawan ya. Jadi tadi kan saya sudah katakan tentang perlunya rasa aman, itu sebabnya wanita ingin memastikan. Ya, yang pertama adalah ingin memastikan bahwa orang yang dikasihinya itu terlindungi dan tercukupi. Jadi secara fisik terlindungi, ya secara fisik dan secara emosional tercukupi. Misalnya ya kita tahu kebanyakan ibu ya akan mengutamakan kebutuhan keluarganya di atas hal lainnya. Ya mungkin bagi kita kadang tindakan ini terlalu menguasai atau mendominasi sehingga membuat kita kurang nyaman ya. Kok istri kita kok ngatur-ngatur lah, nanya lah kemana lah, pergi dengan siapa lah. Juga mungkin kita dapat berprasangka bahwa istri kita terlalu berpusat pada keluarga sendiri dan kurang memikirkan kebutuhan orang lain. Maka kadang-kadang kan suami mau melakukan sesuatu, menolong orang, memberikan pinjaman atau apa, yang biasanya langsung mengeluh adalah istri. Nggak boleh, kamu nggak pikirkan keluarga atau apa. Suaminya berkata, ya saya sudah pikirkan dan saya rasa akan cukup. Oh nggak bisa, nanti anak kita perlu ini, perlu itu, kamu harus pikirkan mereka. Nah jadi kadang-kadang ya terjadi konflik karena hal-hal seperti ini Pak Gunawan. Sebab memang hati wanita itu tuh ingin memastikan bahwa orang yang dikasihinya terlindungi dan tercukupi, begitu. Iya, dan banyak suami yang merasa hal-hal seperti itu terlalu berlebihan gitu loh Pak Pol. Ya. Kekhawatirannya itu terlalu berlebihan sehingga tidak lagi rasional gitu. Iya, jadi ya banyak laki-laki memang yang berpikir lebih praktis. Ya udah, kita kan udah ada segini ya cukup. Tapi ya kadang-kadang karena perempuan ingin memastikan jangan sampai orang yang dikasihnya itu tuh nanti ada apa-apa. Jadi enggaklah, harus tambah lagi. Cukupkan lagi, pastikan lagi. Nah jadi akhirnya ya ini menjadi sumber konflik juga dalam rumah tangga Pak Gunawan.
Ya tapi kan tidak mungkin loh seseorang itu bisa memberikan perlindungan aman total gitu kepada pasangannya. Memang nggak bisa ya. Jadi ya sedikit banyak ya wanita juga harus menyadari realitas ya bahwa ya nggak bisa begitu dan mesti percaya bahwa ada Tuhan ya. Ada Tuhan yang memelihara kita. Jadi udah serahkan juga kepada Tuhan. Ya kita sedapatnya sebagai manusia memastikan, tapi ya udah setelah itu serahkan kepada Tuhan. Selain kebutuhan akan rasa aman ini, mungkin masih ada kebutuhan yang lain mungkin, Pak. Yaitu ingin memastikan bahwa orang yang dikasihinya terus bersamanya, Pak Gunawan. Nah ini juga hati wanita ya. Jadi hati yang halus sekali tertambat akan terus tertambat begitu. Tidak heran pada umumnya wanita suka melepaskan orang yang dikasihinya, kendati kadang itu perlu dilakukan ya. Jadi begitu mencintai ingin terus bersamanya. Diberitahukan oleh orang ini nggak cocok, nggak dengar. Diberitahukan bahwa orang ini nggak begitu baik, juga nggak dengar. Kenapa? Karena udah kadung tertambat, jadi ingin selalu bersamanya. Nah ini adalah salah satu ciri wanita, Pak Gunawan, yang ingin rasa aman itu. Dia bersama pria ini, dia merasa aman, udah dah. Dia terus saja akan bersama dengan pria ini. Tapi kebalikannya Pak Boleh, kalau ini disalahgunakan atau dikhianati kelembutan hatinya ini, dia bisa membenci setengah mati loh Pak Bang. Iya, Pak Gunawan, betul sekali. Jadi kalau dia hampir terluka, ya dia udah memberikan semuanya dan dia mencari rasa aman pada pria ini, tapi kemudian dia hianati, benar sekali lukanya dalam sekali, Pak Gunawan. Dan itu malah sulit juga gitu buat pasangannya untuk mau berbaikan kembali, ini menjadi sesuatu yang sangat sulit. Iya, betul. Karena sekali lagi ya wanita waktu dia mencintai, dia memberikan hatinya sepenuhnya. Jadi dia benar-benar ingin bersatu bersama dengan orang yang dicintainya itu. Waktu orang itu kemudian berbalik arah, mengkhianatinya lah, berbuat hal-hal yang mengecewakannya, memang itu bisa sangat melukai hati wanita. Ya artinya dia mengharapkan orang lain itu juga memberikan hatinya sepenuhnya kepada dia. Padahal ini kadang-kadang nggak mungkin dilakukan juga gitu Bapak ya. Betul, jadi memang ya ada perbedaan tuh ya antara pria dan wanita dalam hal ini. Pria juga mengasihi istrinya, tapi memang nggak seperti wanita mengasihi suaminya. Itu harus saya akui. Sebab ya kita harus mengakui bahwa sewaktu seorang wanita mengasihi suaminya dan mengasihi anak-anaknya, dia benar-benar dia dahulukan kepentingan suami dan anak-anaknya. Gak apa-apa dia di nomor 2 kan, ya asal yang penting suaminya dan anak-anaknya tercukupi. Nah, mungkin kita pria nggak sebaik itu Pak Gunawan di dalam mengasihi baik itu istri maupun anak-anak kita. Tapi juga anak itu bisa berbalik tidak menyukai ibunya, sehingga ibunya juga menderita sekali karena dia juga mengasihi anak ini sepenuhnya gitu Pak. Betul, sama Pak Gunawan ya. Jadi terhadap suami begitu, terhadap anak apalagi. Biasanya memang lebih kuat lagi terhadap anak ya. Jadi hatinya itu tuh begitu tertambat pada anak-anaknya, udah dah dia akan terus tertambat. Nah kadang-kadang memang kurang sehat Pak Gunawan. Jadi seharusnya dia tegas, dia nggak tegas gitu. Harusnya dia jangan memberi lagi, dia tetap memberi kepada si anak. Jadi akhirnya nggak mendidik si anak. Tapi ya kita bisa mengerti lah bahwa inilah hati seorang wanita, seorang ibu. Ya Bapak, kalau kita melihat di kehidupan sehari-hari itu kan seorang wanita atau ibu itu kan lebih cenderung ke hal-hal yang rohani gitu Pak boleh. Jadi pelayanan di gereja, datang di gereja dibandingkan dengan pria. Ini sehubungan dengan kelembutannya atau apa Bapak? Saya kira ada Pak Gunawan. Jadi memang kita harus akui di gereja lebih banyak wanita daripada pria Pak Gunawan. Kenapa? Sebab hati yang lembut dan hati yang peka atau halus akhirnya menjadi hati yang lebih mudah juga ya untuk menerima firman Tuhan. Jangan hati yang keras, hati yang kuat, hati yang tangguh, atau kita disebutnya ego ya. Nah kadang-kadang tuh lebih susah untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia menekankan harga diri lah, menekankan saya harus kuat lah, saya nggak boleh gampang-gampang menyerahkan hidup saya kepada siapapun. Jadi lebih menghalangi pria untuk datang kepada Tuhan. Kalau wanita ya karena hatinya lebih lembut, dia lebih merasakan kasih setia Tuhan kepadanya, hatinya halus, dia cepat bereaksi waktu Tuhan mengasihi dia tambah mengasihi Tuhan. Jadi yang nggak bisa disangkal ya akhirnya lebih banyak wanita lah yang berjalan erat dengan Tuhan dan berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya tetapi juga banyak kaum wanita ini yang
bagi kami kaum pria itu terlihat kurang disiplin gitu Pak Wal akhirnya. Mau seenaknya juga gitu loh Pak Wal. Apakah ini ada kaitannya juga dengan hati seorang wanita itu? Saya kira ada Pak Gunawan ya, karena tadi itu ya kadang-kadang terbawa emosi ya jadinya ya Pak Gunawan, sehingga yang harusnya dikerjakan atau harusnya difokuskan nggak dilakukan karena emosinya sedang ya bergerak ke arah yang lain, sehingga dia nggak bisa tuh konsentrasi. Mungkin dalam hal ininya kita ini pria lebih bisa gitu. Kita bisa kesampingkan perasaan kita, udahlah masa bodoh apalah, udah ada tugas ini kita selesaikan. Kalau wanita begitu suasana hatinya udah nggak enak, kita mempengaruhi segalanya Pak Gunawan. Iya. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita mengenai masalah hati wanita ini apa yang Pak Pol ingin sampaikan? Hati wanita adalah hati yang mencari hati orang yang dikasihinya. Ini kita harus pahami ya. Jadi hati wanita adalah hati yang mencari hati orang yang dikasihinya. Berbeda dari laki-laki yang puas dengan penjelasan, wanita tidak puas dengan penjelasan sebab yang ingin diketahuinya adalah hati suaminya. Apakah ia masih mengasihinya? Apakah ia masih penting dalam hidup suaminya? Jadi kalau laki-laki itu ya jelasin dianggap udah cukup. Oh enggak, istri itu enggak butuh penjelasan. Yang dia perlu adalah memang hati suaminya. Dia perlu tahu tuh, apakah suami masih mengasihi dia, apakah dia masih penting dalam hidup suaminya. Nah inilah yang dicari oleh wanita. Namun pada akhirnya terpenting adalah kebanyakan hati wanita takut akan Tuhan. Ini yang kita saksikan dalam gereja, lebih banyak wanita memang. Nah firman Tuhan memang meneguhkan hal ini. Di Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah jadi dialah hati wanita menjadi hati yang takut akan Tuhan. Sebab inilah yang akan menjadikan hati wanita itu dipuji baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah hati wanita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.